Alhamdulillah kita masih sehat walafiat, dan pada kesempatan ini berkenan dalam fenomena COVID yang sedang terjadi termasuk di daerah kita, kami dari Satgas COVID Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memberikan informasi dan karenanya kepada rekan-rekan wartawan. Kami mohonkan bantuannya juga untuk kita sama-sama berikhtiar menenangkan masyarakat, kemudian bagaimana meningkatkan komitmen prokes dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini Ibu Wakil Gubernur, Wakil Ketua Satgas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat hadir langsung, dan untuk itu dengan segala hormat, pertama kami akan mempersilahkan Ibu Wakil Gubernur untuk menyampaikan hal-hal penting terkait dengan perkembangan COVID di Nusa Tenggara Barat. Kepada yang terhormat Ibu Wakil Gubernur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Kalau rekan-rekan media nggak sehat susah kita. Ya, alhamdulillah kita semua sehat, bisa berkumpul di sini. Jadi dalam kesempatan ini kami dari Satgas COVID Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan beberapa update terkait dengan penanganan penyebaran virus COVID-19 di NTB. Yang pertama adalah kami mengkonfirmasi bahwa varian Delta sudah ada di NTB. Jadi sudah teridentifikasi 13 yang masuk kategori varian Delta. Alhamdulillah kondisi mereka hampir semuanya dalam kondisi baik. Memang ada satu yang masih terus dalam pantauan, kondisinya kita antisipasi mudah-mudahan tidak memburuk, tapi yang lain bahkan ada yang sudah selesai isolasi. Yang kedua, kami ingin menegaskan kepada seluruh masyarakat NTB bahwa kita harus menghadapi penyebaran COVID-19 ini dengan tenang. Ya. Karena ketenangan itulah yang bisa membuat seluruh energi yang ada itu bersinergi bersama untuk bagaimana kita bisa bersama-sama menghindari penyebaran virus. Ketenangan ini harus diikuti dengan kewaspadaan yang makin tinggi. Artinya semua kita sadar bahwa keselamatan kita ditentukan seberapa patuh dan disiplinnya kita, ya, di dalam mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu tentunya kita di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk 10 kabupaten kota ke depan harus semakin giat lagi untuk meyakinkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan taat protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Karena kita bicara virus ini, ya kita hidup sudah 1,5 tahun lebih kita hidup dengan virus COVID-19 yang mana bermutasi, ya, strainnya semakin banyak. Ya, kita harus bisa menghadapinya dengan ketenangan yang baik. Dan tentunya dalam hal ini kami sangat berharap dari rekan-rekan media juga di dalam memberitakan masalah COVID-19 ini, sambil juga tidak lupa menyisipkan kata-kata atau himbauan-himbauan agar masyarakat taat prokes dan tenang. Jangan sampai berita-berita itu fokus pada hal-hal yang dalam tanda kutip negatif, tetapi justru energi kita habis untuk itu, tapi kita tidak fokus di dalam membangun energi positif di antara kita. Karena ini modal yang paling pertama dan utama yang harus kita miliki bersama. Saling menguatkan, semuanya tenang. Alhamdulillah semua masih dalam pantauan, ya. Karena seperti yang saya sampaikan, ke-13-nya tadi kondisinya baik, bahkan beberapa itu sudah selesai isolasi. 5 yang sudah selesai. 5
5 sudah selesai isolasi, ya. Kemudian juga yang dirawat pun kondisinya baik, hanya memang ada beberapa notis, satu masih batuk, yang satunya lagi masih dalam pantauan, gitu ya. Yang lainnya kondisinya baik-baik. Nah, ini tentunya menjadi catatan juga bagi kita. Dan beberapa di antaranya sudah divaksin, ya. Ya. Nah, jadi sudah divaksin artinya dengan vaksinasi itu memperkuat daya tahan tubuh juga. Sehingga berikutnya kita mendorong pertama tentunya protokol kesehatan ini yang harus tidak bisa ditawar-tawar lagi sekarang. Ini varian Delta yang kita hadapi. Jadi protokol kesehatan ini nomor 1. Semua kegiatan kita di NTB ini harus dengan protokol kesehatan. Termasuk orang yang berjualan, semuanya harus dengan protokol kesehatan. Kan tidak kita tutup semua, kan ada ketentuan-ketentuannya. Beroperasi dari jam segini sampai dengan jam segini dengan protokol kesehatan. Konsekuensinya, kalau tidak dengan protokol kesehatan nanti bisa dibubarkan. Nah, ini yang harus kita sama-sama bahasakan, komunikasikan. Jadinya jangan nanti yang diberitakan dibubarkannya saja, ya, tetapi edukasi, sama-sama kita edukasi. Polda NTB, ya, Korem siap, karena alhamdulillah sinergi kita luar biasa baik, ya. Kita lihat bagaimana Pak Kapolda beserta jajarannya, Pak Danrem beserta jajarannya itu terus berkoordinasi, karena kami juga dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga tidak bisa apa-apa tanpa bantuan daripada Polda dan Korem, ya. Apalagi kita ingin penanganan ini berbasis desa, Babinsa, Babin Kamtipmas memiliki peran yang luar biasa besar juga di sini. Insya Allah sinergi kita sangat baik, semuanya terkendali dengan baik, ya. Aturan-aturan yang ada kemarin yang disesuaikan adalah masalah masuknya warga dari luar ke NTB melalui bandara itu wajib PCR sekarang. Kalau sebelumnya swab antigen, sekarang PCR. Nah, itu yang kita sesuaikan. Kemudian yang lain-lain dari stok oksigen juga alhamdulillah dari stok 220 ton per bulan yang terkonsumsi baru 80 ton per bulan. Jadi stok kita masih sangat cukup, tapi tetap kita tidak boleh lengah, sehingga antisipasi sudah kita lakukan. Begitu juga dengan obat-obatan, vitamin, semuanya. Dan kita sudah ada telekonsultasi COVID-19. Ini sudah ada 3 di call center Rumah Sakit Unram, call center RSUD Kota Mataram, call center RSUD Provinsi, ya. Provinsi sudah siapkan telemedicine. Jadi bagi masyarakat yang mau konsultasi langsung bisa telepon, dan kami menghimbau 10 kabupaten kota juga menyiapkan ini, sehingga ini bisa mengurangi kepanikan masyarakat. Artinya kalau ada apa-apa, ada tempat ngomong dulu yang pertama, gitu, bisa ditelepon. Kuncinya jangan panik. Kemudian pusat-pusat keramaian tentunya menjadi PR kita, ya. Work from home itu harus ditaati, ya, oleh kita semua, provinsi maupun kabupaten kota, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian pusat-pusat keramaian seperti pasar-pasar juga harus mulai kita tegakkan protokol kesehatannya, ya. Kemudian sekolah juga harus dilihat kalau masih ada yang daring dan tatap muka langsung, itu harus dicermati betul. Tapi kalau untuk Mataram kan semua daring. Ini harus betul-betul 10 kabupaten kota bersama-sama kita, Satgas Provinsi dan Kabupaten Kota bekerja bersama untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi, agar kondisi yang masih baik-baik saja di Provinsi NTB ini bisa kita jaga terus, ya, sehingga tidak mengakibatkan sesuatu yang di luar kendali atau di luar kontrol. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sepakat bahwa dalam menangani COVID antara mainkan gas dan rem ini sesuai dengan situasi, dan sekarang kita sedang
lebih besar lagi.